Salam gila bola. Pada awal Mei 2022 sudah semakin terlihat siapa saja tim yang akan memperebutkan tiket Liga Champions dan siapa saja tim yang akan berjuang lolos dari jebakan degradasi Liga Inggris. Sebelum kita membahas ciri-ciri tim juara pada bagian atas klasemen dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tim degradasi, klik dulu tombol subscribe agar kami bertambah semangat. Kami mempelajari statistik setiap tim dan aspek permainan dan menemukan sejumlah hal yang dilakukan Liverpool serta Manchester City dan tidak dilakukan oleh tim-tim lainnya. Hal yang sama juga kami lihat dari tim-tim bawah klasemen Liga Inggris, menonjol dilakukan oleh tim yang dekat-dekat dengan degradasi dan tidak dilakukan oleh tim-tim papan atas. Gol dan gawang bersih. Gabungan lini depan yang baik dan lini belakang yang mumpuni menjadi ciri khas dua tim teratas Liga Inggris. Liverpool mengantongi 83 gol sejauh ini, Manchester City 75 gol, dengan data diambil dari pekan terakhir April 2022. Gawang bersih Reds 19 kali, City juga mencatatkan gawang bersih 19 kali. Tim urutan ketiga paling atas dalam hal jumlah gol serta tim ketiga dalam hal gawang bersih adalah juga tim ketiga di urutan klasemen, Chelsea. Sementara itu, Tottenham Hotspur dengan 56 gol adalah tim nomor 4 dalam produktivitas gol dan juga tim posisi keempat klasemen. Setelah Manchester United dan West Ham pada posisi kelima dan keenam dengan 52 gol masing-masing, barulah Arsenal dengan 49 gol. Jelas bahwa lini depan merupakan posisi yang harus diperbaiki oleh Mikel Arteta. Sementara itu, dalam hal gawang bersih, Arsenal berada pada posisi keempat dengan 13 kali, dan barulah menyusul Spurs pada posisi kelima dengan 12 kali. Jumlah percobaan serangan. Hal yang sejajar dengan posisi klub di klasemen juga terlihat dalam hal percobaan serangan. Liverpool sejauh ini melepaskan 595 kali tembakan ke arah gawang lawan. Tidak mesti presisi, probabilitas saja. Masakan tidak ada yang masuk. Ini sejalan dengan jumlah gol mereka yang mencapai 83 kali gol. Pada urutan kedua, Manchester City 582 kali percobaan serangan, posisi ketiga Arsenal dengan 497 percobaan serangan, tetapi jumlah golnya hanya 49. Lagi-lagi ini memperlihatkan rendahnya efektivitas The Gunners. Butuh pemain yang efisien dalam hal mencetak gol. Akurasi serangan dan keberuntungan. Posisi teratas dalam hal insiden menghantam mistar dan tiang gawang diduduki oleh Manchester City 22 kali dalam satu musim. Beruntung mereka masih memiliki 75 gol. Urutan kedua coba tebak siapa? Arsenal. 18 kali dihalangi tiang atau mistar gawang. Mungkin inilah penyebab jumlah golnya hanya 49 sejauh ini. Posisi ketiga Leeds United juga dengan 18 kali menghantam tiang gawang dengan Leeds menduduki posisi 16, termasuk tim bawah. Setelah itu menyusul Chelsea yang kurang akurat dengan 14 kali menghantam mistar atau tiang gawang dan Burnley 12 kali. Burnley adalah tim degradasi, jadi sementara ketidakberuntungan tidak berdampak besar bagi The Blues, tidak demikian halnya dengan Burnley. Gol dari dalam kotak penalti. Serangan dari jarak dekat jelas memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi daripada percobaan jarak jauh. Liverpool, dari 83 golnya, sebanyak 76 gol merupakan gol dari dalam kotak penalti. Demikian juga Manchester City, 64 dari 76 golnya dicetak dari dalam kotak penalti. Posisi berikutnya juga sejalan dengan posisi klasemen. Chelsea, 55 gol dari dalam kotak, Spurs 51 dan West Ham United 45. Jadi bagaimana melakukan dribble atau passing atau crossing ke dalam kotak adalah ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh tim untuk bisa merangkak naik ke posisi atas klasemen Liga Inggris. Ini adalah resep yang paling menonjol dari kesuksesan tim-tim papan atas. Gol dari luar kotak penalti. Silakan bandingkan jumlah gol dari luar kotak penalti dengan posisi mereka di klasemen Liga Inggris. Chelsea menduduki posisi teratas dengan 12 gol dari luar kotak, disusul Manchester City 11 gol, Arsenal 9 kali, dan Leeds United serta Manchester United 8 gol masing-masing. Tidak signifikan relasi antara jumlah gol dari luar kotak dengan posisi di dalam klasemen. Liverpool dan Spurs termasuk dua tim yang paling tidak suka melepaskan serangan dari luar kotak.
hanya 7 dan 6 gol dari luar kotak penalti. Jelas bahwa lini defensif bukan kunci sukses. Pertahanan mencakup beberapa aspek permainan, tackles, blocking, clearance atau pembersihan bola, dan penyelamatan saat bola mengarah ke gawang. Pemimpin dari 4 aspek itu seluruhnya adalah tim bawah klasemen Liga Inggris. Tackles misalnya, Leeds United memimpin dengan 665 kali melakukan tackles. Tapi coba cek posisinya di klasemen, hanya urutan 16. Tackles jika bersih akan menguntungkan, tetapi jika gagal akan berujung pelanggaran dan bola-bola mati yang bisa sangat berbahaya. Urutan kedua untuk urusan tackles terbanyak adalah Brighton, tim urutan 10, kemudian Everton, posisi 17, sedikit lagi mereka terjerumus ke zona degradasi. Kemudian Newcastle United yang sudah beranjak naik dan mengincar setengah atas klasemen. Demikian juga dengan Wolverhampton Wanderers, tim posisi 8 yang memiliki produktivitas gol paling rendah dari 9 tim teratas. Tetapi Wolves memiliki jumlah gol kebobolan terbaik, hanya kalah dari Manchester City, Liverpool, dan Chelsea. Semua itu hanya bermodalkan tackles. Blocking bola terbanyak berturut-turut dikuasai oleh Burnley, Norwich City, baru Newcastle, dan West Ham serta Spurs. 2 tim paling atas dalam daftar blocking bola adalah tim degradasi. Jadi jelas bahwa blocking tanpa kemampuan menjaga dan menggiring bola ke depan tidak banyak artinya. Clearance juga begitu, juara membersihkan bola tahu siapa? Watford, tim urutan 19. Di antara 5 besar juga ada Burnley, tim ranking 17, dan Norwich City yang menduduki posisi buncit klasemen Liga Inggris. Jadi jelas bahwa tackle saja atau clearance dan blocking semata-mata bukan kunci kesuksesan. Apalagikah ciri tim juara? Passing yang sangat banyak. 3 tim paling atas dalam hal passing dikuasai oleh Manchester City, Liverpool, dan kemudian Chelsea. Passing sebanyak ini juga mengasumsikan dominasi bola yang sangat tinggi. Selain itu juga crossing bola silang dari sisi-sisi lapangan ke arah dalam biasanya langsung ke dalam kotak penalti, tetapi bisa juga sedikit di luar kotak guna menghindari kepadatan pemain. 3 tim paling atas dalam daftar crossing diisi Manchester City, Liverpool, dan West Ham United. Menyelip dalam daftar 5 besar, Burnley, tim bawah, dan Brighton. Mencuri resep juara tetapi gagal menjadi lebih efisien di depan gawang lawan. Resep ketiga dari tim sukses adalah memenangkan sepak pojok sebanyak mungkin. Manchester City dan Liverpool lagi-lagi menjadi 2 tim teratas, disusul oleh Southampton, Chelsea, dan West Ham. Sepak pojok dan bola-bola mati seperti tendangan bebas membutuhkan pemain berukuran raksasa seperti Ibrahima Konate atau Virgil van Dijk yang memiliki tinggi badan 194 dan 193 cm. Apa sajakah resep untuk kegagalan? Bola-bola panjang ke depan jika tidak disertai dengan kemampuan mengejar, mempertahankan, dan efisiensi di depan gawang lawan menjadi hal yang tidak ada gunanya. Burnley adalah tim yang paling sering mengirim long balls ke depan. Tidak perlu disebut bahwa Burnley menduduki posisi 18 klasemen sejauh ini. Berikutnya dalam hal jumlah terbanyak bola-bola panjang adalah Brentford, tim urutan 12, disusul Watford, tim urutan 19, dan Newcastle urutan 11. Kemudian Wolves, urutan kelima terbanyak bola-bola panjang. Wolves menduduki posisi 8 klasemen, tetapi coba lihat jumlah gol Wolves berapa banyak. Hanya 33 sepanjang musim. Dengan jumlah gol dari luar kotak, Wolves hanya menduduki urutan ke-11 terbanyak. Inside the box, Wolves bahkan urutan 17. Jadi tidak jelas apa maunya tim yang banyak diisi oleh pemain Portugal ini memainkan bola-bola panjang ke depan. Pep Guardiola adalah manajer yang paling tidak suka dengan konsep long balls. Tetapi City hanya tim urutan ke-17 dalam jumlah bola panjang. Tim yang paling tidak suka memainkan long balls adalah Tottenham Hotspur, kemudian Chelsea. Jumlah kemenangan dan kekalahan. Hal ini sudah sangat jelas, tetapi perlu ditegaskan lagi bahwa tim-tim atas mencatatkan banyak kemenangan dalam satu musim, menghindari kekalahan sebisa mungkin. Hanya 3 kekalahan sejauh ini bagi City, 2 kekalahan bagi Liverpool dengan skuad Jurgen Klopp mencatatkan terlalu banyak hasil imbang. 7 kali berbanding 5 saja milik skuad Pep Guardiola. Hal yang sama terjadi di bagian bawah klasemen Liga Inggris.
Terlalu banyak kekalahan oleh Watford 22 kali sejauh ini dan 21 kali oleh Norwich City. Sementara itu Burnley mengisi posisi 18 setelah memiliki kekalahan hanya 14 kali. Lebih sedikit dibandingkan Everton, Aston Villa, dan Leeds United di atasnya, bahkan lebih sedikit dibandingkan Brentford pada urutan ke-12. Tetapi bedanya adalah Burnley memiliki terlalu banyak hasil imbang 13 kali.